Shalom saudara, kita bersuka cita hari ini kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami hari ini dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan, untuk kami menyembah, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami, hanya nama Yesus yang ditinggikan, hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami bawa doa kami dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama kita angkat pujian. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap Tuhan, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah, kami sembah. Hanya Kau Yesus Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama
wajah-Mu. Mari sembah Tuhan Allah kita yang hidup. Mari tinggikan Dia, mazmurkan namanya. Sebab kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Mari sama-sama kita mau katakan, ku sembah Engkau, Allah kami yang perkasa. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus satu-satunya. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Yesus, Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya saudara, saat Tuhan berjalan bersama dengan kita, saat Tuhan ada menyertai kita, ada kekuatan yang baru menyertai kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu. Tak akan kami gentar, tak akan ku gentar. Sebab tangan-Mu yang menopang kami, tangan-Mu menopangku. Jalani setiap kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Semuanya, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sebab Engkaulah yang menjadi jaminan kehidupan kami Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu. Tak akan ku gentar, sebab ada tangan-Mu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan. Mari dengan iman percaya katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Kami takkan takut Tuhan, sebab ada Engkau yang beserta kami, sebab ada Engkau yang menyertai kami Tuhan. Yesus, jaminan Kau kekuatanku,
penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari angkat tanganmu. Ku nyanyikan kemenangan. Semuanya katakan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Semua katakan, seumur hidupku. Haleluya. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian. Semuanya katakan, berdiri sebagai umat pilihan. Kita mau tinggikan panjinya, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh takkan dapat bertahan, musuh tak dapat bertahan, karena ada kuasanya bekerja di dalam kita, bekerja sempurna. Semua katakan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan. Semua katakan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Sekali lagi yuk sama-sama. Ku nyanyikan kemenangan. Katakan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu Tuhan. Sekali lagi dengan iman percaya, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Haleluya. Bagi yang percaya ada Tuhan yang menyertai setiap kita, semua berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ada Tuhan bersama dengan saudara, ada Tuhan bersama dengan kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita percaya, kita selalu percaya, Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tangan saudara yang percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, sayang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat.
di surga untuk hari ini. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, agar kami senantiasa percaya bukan karena kami melihat, tetapi karena firman-Mu itu ada atas setiap hidup kami Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami dapat beribadah, memuji, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Dan kami dapat hidup hingga pada saat ini. Kami tahu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, semata-mata karena anugerah-Mu saja bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kembali kami diberi kesempatan untuk dapat bersekutu dengan firman-Mu. Kami tahu firman itu Engkau sendiri. Ketika firman itu ada dalam hidup kami dan menguasai seluruh hidup kami, maka Engkau yang berkata Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka Engkau akan menerimanya. Itu yang kami klaim Tuhan, itu yang kami percaya. Dunia boleh bergoncang dengan segala persoalan saat ini, tapi kami sebagai anak-anak yang Engkau sudah tebus, yang Engkau sudah pilih, kami percaya Engkau kota benteng perlindungan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan apapun yang kami harus alami hari-hari ini. Roh Kudus, kami percaya urapan-Mu ada atas setiap kami. Dan juga hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin mengganggu jalannya firman ini, bahkan yang ingin mengganggu firman ini sampai ke rumah-rumah Tuhan, kami sepakat, kami tolak, kami patahkan tengking kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang mendengar firman ini akan diberkati dan akan dilepaskan dan dipulihkan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk beribadah. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, dan saat ini kita belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu kekuatan kita. Nah saudara-saudara, saya yakin kalau trending topik dunia saat ini masih berbicara seputar virus corona. Semua media, baik media televisi, ya, atau yang lain-lain, itu berbicara tentang virus corona. Sehingga secara tidak sadar, pandangan kita, pikiran kita, perkataan kita, pendengaran kita sudah dinominasi oleh virus corona. Nah saudara-saudara, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, ini akibatnya akan sangat fatal. Karena apa? Kita akan menjadi takut. Kita akan menjadi gelisah. Kita akan menjadi panik. Apalagi kalau kita dapat mungkin broadcast yang sudah menghitung kalau di negara ini, negara itu angka kematian segini banyak. Makanya orang-orang sekarang sibuk bagaimana supaya saya bisa keluar dari persoalan ini. Ya kan? Sibuk mencari jalan keluar. Kalau firman di minggu yang lalu sering kita dengar, penyakit ini saudara, sampai saat ini belum ada obatnya. Kalau saudara ikuti firman di minggu yang lalu, hanya di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Seperti yang saya sudah singgung di atas tadi bahwa dampaknya ini sangat besar. Dan saya melihat ternyata tidak hanya melulu berbicara tentang sakit.
Saudara tahu, ketika awal virus ini ada di Indonesia, ternyata virus ini juga banyak melumpuhkan hal yang lain. Termasuk pekerjaan, sosial kita dengan saudara-saudara kita. Sudah dibatasi, ruang gerak kita dibatasi. Dan saya katakan, itu persoalan. Untuk saudara-saudara mungkin yang suka jalan-jalan gitu ya, suka bepergian. Sekarang tidak usah keluar kota saudara-saudara. Bahkan keluar dari rumah kita pun sekarang ini kita sudah dibatasi. Kalau saat ini saya melihat berita saudara, kalau di Jakarta itu sudah terjadi, sudah dibuat aturan istilah PSBB ya. Sebenarnya kedatangan COVID-19 ini, saya katakan, membawa persoalan yang begitu kompleks. Jadi jangan kita melulu berbicara tentang sakit yang membawa kepada kematian. Tetapi kalau saudara teliti, persoalan ekonomi, persoalan dalam sosial kita, itu terganggu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa survive? Ya, bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi ini? Saya yakin di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya ada jawaban dan solusi untuk semua ini. Kita akan lihat dulu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, firman ini dikatakan oleh Yesus waktu itu kepada murid-muridnya. Kalau saudara baca perikop sebelumnya, Yesus sudah mulai menceritakan, memberitakan bahwa dia akan ditangkap dan ada salah satu dari muridnya yang mengkhianati dia. Dan Yesus sudah banyak berkata bahwa akan mati di kayu salib. Ya. Nah, pengertian murid-murid saat itu bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu dan saat ini sudah bertemu dengan Mesias itu adalah yang maha kuasa yang dapat melampaui segala persoalan menurut pikiran mereka. Dalam arti Yesus ini tidak mungkin bisa dikalahkan. Tetapi ketika dia memberitakan itu, semua gelisah. Takut, mungkin juga sedih. Saya tidak tahu bahwa kegelisahan yang mereka alami saat itu dengan kegelisahan kita saat ini apakah sama. Tapi menjadi poin saya bahwa Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Mungkin kegelisahan kita saat ini bukan berbicara seperti yang dialami oleh murid-murid dahulu. Kegelisahan kita saat ini adalah ketika virus corona melanda dunia. Bahkan bangsa kita. Semua orang panik, takut. Nah, saudara, saya coba pelajari beberapa teks dalam nats ini, saudara. Saya coba garis bawahi, kenapa sih Yesus mengatakan jangan gelisah? Saya mencoba mempelajari bahwa kata gelisah dengan bahasa Alkitab di sini dikatakan metarasesto. Jadi kata gelisah itu dituliskan metarasesto. Artinya jangan menjadi demikian gusar hingga bertindak terburu-buru dan kacau. Saudara, ada orang gelisah tetapi tidak melakukan apa-apa. Hanya gelisah begitu saja. Tetapi kegelisahan yang dimaksudkan di sini ketika orang sudah mulai menjadi gusar dan tindakannya pun
sangat terburu-buru, dan semua yang dikerjakan menjadi kacau. Saya menjadi teringat, di awal virus corona ada di Indonesia. Dan mungkin karena pengaruh-pengaruh berita-berita dari luar negeri, beberapa toko mungkin, supermarket, hypermarket begitu ya, minimarket akan tutup. Ketika orang tahu di Indonesia ada virus corona, mereka berbondong-bondong cari di mana tempat berjualan. Supaya apa? Supaya bisa mengumpulkan stok. Kalau suatu saat mungkin beberapa negara istilah di lockdown, kita aman. Apakah itu salah? Mungkin itu bagian daripada orang-orang yang ada persiapan, saudara. Tetapi yang saya maksudkan, ketika orang sudah mulai terlalu gusar, terlalu takut, terlalu gelisah, maka tindakannya pun akan terburu-buru dan menjadi kacau. Itu yang Yesus ingatkan kepada murid-murid saat itu. Metarasesto. Jangan engkau menjadi gusar, terburu-buru, dan tindakanmu menjadi kacau. Saudara masih ingat ada firman yang mengatakan, jadilah engkau tenang, sehingga engkau dapat berdoa. Anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kita harus belajar tenang. Dan kita bisa tenang kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan. Itu poinnya di situ, saudara-saudara. Karena pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudara, dunia ini mungkin bisa menghibur kita. Tetapi ingat, itu hanya sesaat, saudara. Hanya di dalam Yesus kita tenang. Di dalam firman Tuhan kita tenang. Saudara, bukan berarti tokoh-tokoh dalam Alkitab tidak pernah mengalami hal yang demikian. Saya mencatat di sini dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang ke-6. Ternyata pemazmur juga pernah mengalami hal yang demikian. Saya coba baca dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Keputusan yang sangat baik yang pemazmur ambil ketika jiwanya tertekan, gelisah dalam dirinya, dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Tidak dikatakan berharaplah kepada asetmu, berharaplah kepada kemampuanmu, berharaplah kepada kekayaanmu, tidak. Tetapi berharaplah kepada Allah. Saya kemarin melihat satu artikel, saudara. Ada di suatu negara di Eropa, saudara. Mereka sudah menghamburkan uang di jalan-jalan dan mereka berkata begini, percuma kita punya segalanya, percuma kita punya uang. Ternyata uang yang kita punya tidak bisa menyelamatkan kita. Bayangkan, saudara, kalau kita tahu sekarang sebenarnya yang dicari manusia di dunia ini apa sih? Ya kan, kalau saudara masih ingat, ada pujian yang lama mengatakan, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Itu pujian lama, saudara. Tapi sekarang coba lihat. Dengan persoalan yang demikian berat ini, mereka sudah membuang uangnya. Berkata, ternyata uang ini tidak bisa menjamin. Makanya pemazmur mengatakan berharaplah kepada Allah. Ketika engkau gelisah, saudara-saudara yang ada di rumah sekarang, yang mendengarkan firman ini, kalau dalam hatimu ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kepanikan, engkau menjadi gusar, dengar firman Tuhan, berharaplah kepada Allah.
bersyukur kepada Allah. Hanya di dalam Allah ada pertolongan. Saudara, yang pertama tadi dikatakan, jangan gelisah. Nah, kata yang kedua yang saya pelajari, kata hati, saudara. Kenapa yang Yesus mengatakan, janganlah gelisah pikiranmu, contoh. Atau yang lain. Saudara, Alkitab tidak pernah salah. Dia mengatakan tentang hati karena hati adalah benteng utama dalam hidup kita. Cukup banyak firman Tuhan berbicara tentang hati, tetapi saya akan fokus dalam satu ayat ini saja. Coba kita lihat dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa bukan yang lain? Kenapa hati? Saya katakan tadi, hati adalah benteng utama dalam hidup ini. Kalau hati kita sudah terkontaminasi, hati kita sudah dikotori, hati kita sudah diracuni oleh banyak hal di dunia ini, maka cepat atau lambat hidup kita bisa hancur. Tetapi ketika hati kita jaga seperti dikatakan oleh Amsal ini, maka dari situ terpancar kehidupan. Saudara, saya coba cek, ada juga beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris yang lain yang mengatakan, di atas segalanya, jagalah hatimu. Kenapa? Di atas segalanya. Saudara, kalau kita mau jujur, dalam diri kita masing-masing, kadang-kadang kita lupa, kita bisa lebih menjaga yang lain daripada hati ini. Sebagai contoh, ini contoh sederhana. Ketika kita punya gadget yang baru, gitu ya. Apalagi kalau speknya atau ya apalah itu. Ya kalau masih baru, waduh, kita mesti sangat hati-hati. Dikit aja mungkin kebentur apa gitu kan. Waduh, langsung dielus-elus, dicek ini ada lecet apa enggak. Atau apa? Yang lain mungkin, yang suka otomotif gitu ya. Punya mobil baru, motor baru, waduh. Itu bisa dijaga sedemikian rupa. Nah, firman ini mengingatkan kita, hati ini begitu penting. Dan firman mengingatkan di atas segalanya itu. Di atas apa? Di atas mobilmu, di atas gadgetmu yang bagus, apalagi asetmu yang banyak. Ketika Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu, berarti itu penting sekali. Tadi saya sudah jelaskan gelisah itu gusar sehingga menjadi terburu-buru dan menjadi kacau. Nah, kemudian dari teks ini saya melihat, ya kita lanjutkan, dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, kemudian kalimat yang selanjutnya, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Itu Yesus katakan. Saya melihat di sini ada pengulangan kata. Saudara, dalam bahasa Alkitab, kalau sampai ada dua kata atau kalimat yang diulang, berarti itu serius. Kalau dalam bahasa Alkitab itu dengan istilah tautologi, saudara. Jadi ketika firman, kata-kata dalam firman Allah ada yang diulang dalam satu cerita, berarti itu ada penekanan, itu cukup serius. Saya yakin pada saat itu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena dia Tuhan, dia tahu kedalaman hati mereka. Dia tahu apa yang mereka risaukan. Dia tahu apa yang mereka takutkan. Makanya datang kalimat kata perintah ini mengatakan, percayalah. Nah sekarang kita pelajari, percaya ini yang seperti apa? Saya jadi teringat saudara, suatu peristiwa, suatu saat ketika Yesus menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang naik perahu mendahului dia.
Dan pada saat itu ada angin sakal diceritakan ya. Saudara, itu bukan angin yang biasa. Itu angin yang sangat kencang dan hampir menenggelamkan perahu murid-murid pada saat itu. Dan mereka ketakutan. Tetapi Yesus tahu itu. Dia datang kepada murid-muridnya. Dan dia berjalan di atas air. Dia berkata, jangan takut. Dan ketika murid-murid mendengar, justru ketakutan. Karena apa? Mereka berkata, itu hantu. Ya, ini kasat mata, itu hantu. Tetapi Yesus mengatakan jangan takut, ini aku. Satu hal yang kita pelajari tentang kata percaya. Saudara tahu Petrus? Kalau saudara membaca sejarah, gak usah sejarah lah. Firman yang menceritakan tentang Petrus, dia seseorang yang proaktif, ya, reaktif juga, vokal. Dia mengatakan begini, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Nah saudara, kira-kira apakah Petrus ketika dia mau turun dari perahu, dia coba-coba, mungkin seperti ini ya. Dia angkat kakinya satu, kemudian dia celupkan ke air, mungkin dia tekan begini, oh kok tenggelam gitu ya, terus dia tarik. Apakah demikian? Alkitab tidak mencatat begitu. Tetapi ketika Yesus mengatakan, datanglah. Saudara, sekejap kata percaya yang saya maksud demikian. Ketika Yesus mengatakan datanglah, maka Petrus langsung keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Walaupun beberapa saat dikatakan firman Tuhan, ketika Petrus sudah mulai merasa ada angin, ya, dia melihat kasat mata ini menakutkan. Kemudian kepercayaannya berkurang, terganggu, terkontaminasi. Kemudian dia mulai tenggelam. Saudara, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam kondisi kelemahan kita sekalipun, ketika kepercayaan kita berkurang, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tetap datang kepada kita, menolong kita. Dan saat itu dikatakan, Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus dan menarik dia. Tetapi ingat, perhatikan, ada teguran di sana. Hai engkau yang kurang percaya. Makanya kata percaya ini saudara-saudara sangat penting. Dan pengertian percaya yang firman maksudkan, kita harus tahu. Saudara masih ingat firman dalam Yakobus, ketika kita sudah mendua hati, kita tidak akan dapat apa-apa. Ketika engkau merasa, apakah saya bisa keluar dari persoalan ini? Ketika engkau berdoa, engkau selesai berdoa, kemudian pikiran dunia, persoalan mengkontaminasi dirimu, maka kita akan mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh Petrus. Tetapi saya mau katakan dalam kondisi sedemikian sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi ketika Yesus mengatakan, hai engkau yang kurang percaya, disitulah imanmu harus bangkit. Kembali lagi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kata percaya jelas, tidak ada permainan sebatas dikuasai logika. Bukan berarti saya tidak mengatakan pikiran kita tidak perlu dipakai, bukan. Tetapi kata percaya itu melampaui akal. Melampaui akal. Garis bawahi, iman kita, kepercayaan kita, itu harus melampaui akal. Nah saat ini, dalam kondisi ini, apa sih dasarnya kita percaya kepada Yesus? Yesus telah berkata tadi dalam firman-Nya, percayalah kepadaku. Dasarnya kita percaya kepada Yesus itu apa? Yang pertama saudara, kita akan buka dulu dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di dalam nama Yesus yang ada di langit, di atas bumi, yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut. Artinya apa? Yesus adalah penguasa segalanya. Kalau orang berkata saat ini, sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi solusi. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, di dalam Yesus ada harapan. Karena apa? Karena Dia penguasa tunggal segalanya. Firman ini mengatakan di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Persoalan yang kita hadapi masih di atas bumi, saudara. Yaitu apa? Virus corona. Saya terlalu yakin, kalau Tuhan izinkan ini bisa terjadi, saya yakin kita yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak gelisah, kita tidak takut seperti yang saya jelaskan tadi di atas, kita dapat melampaui ini semua bersama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, banyak firman Tuhan yang membuktikan bahwa Yesus itu penguasa segalanya. Saudara tahu, dalam Injil semua menceritakan tentang kemahakuasaan Tuhan yang bisa melawan hukum alam, yang bisa melampaui akal manusia. Semua itu bisa dikerjakan Tuhan. Semua itu bisa dikerjakan Yesus. Dan saudara tahu, Roh Kudus yang menyertai Dia, Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup Yesus, itu sudah ada dalam hidupmu. Itu penting sekali saudara-saudara. Roh Kudus yang ada dalam diri setiap rasul-rasul, kuasa yang pernah didemonstrasikan oleh rasul-rasul, itu pun sudah ada dalam dirimu saat ini. Oleh karena itu, mengapa hati kita dikuasai kegelisahan? Mengapa dirimu dikuasai kepanikan? Mengapa dirimu dikuasai ketakutan yang seolah-olah sangat mencekam, sehingga engkau tidak bisa berbuat apa-apa? Saya tadi singgung di awal bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Pemazmur berkatakan, berharaplah kepada Allah, karena hanya di dalam Allah ada pertolongan. Saya ingat satu peristiwa saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Nanti saya akan baca di ayat yang ke-26 saja, ya, dari Yohanes yang ke-11, ayat yang ke-26 saja. Tetapi sebenarnya ini satu perikop menjelaskan ketika Lazarus mati dan saudaranya Maria dan Marta itu menangis sedih karena ditinggal saudaranya. Ya, saudara tahu cerita itu? Saya yakin bukan secara kebetulan kenapa harus 4 hari Yesus baru datang. Saya pernah juga dapat informasi kalau secara medis ini katanya kalau belum lewat dari 4 hari itu masih dalam tanda petik. Saya juga kurang tahu bahwa tubuh manusia itu rusak betul, ya, hancur ketika dia sudah 4 hari mati. Ini bukan secara kebetulan, saudara-saudara. Ya, makanya ketika Yesus datang, kemudian saudaranya Marta mengatakan, kalau engkau, ini bahasa saya saudara, kalau engkau cepat-cepat datang Yesus, saudara saya ini tidak akan mati. Tetapi itu pikiran manusia. Tetapi satu hal yang kita tahu, Yesus mau mendemonstrasikan kemahakuasaannya. Mau menyatakan kepada dunia bahwa dia dapat melawan hukum alam. Dia dapat melampaui hukum medis. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dan 4 hari dia datang, walaupun Marta tidak sama seperti Maria yang pernah duduk di kaki Yesus mendengar firman. Makanya di ayat yang ke-26,
Coba lihat di Yohanes pasal yang ke-11 ayat ke-26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini penekanan Yesus kepada Marta. Karena Marta pada saat itu sedikit ngeyel. Tetapi Yesus hanya butuh, percayakah engkau akan hal ini? Dan kita tahu ending ceritanya. Pada saat itu, Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus memanggil Lazarus. Hei Lazarus, bangkitlah. Dan saat itu juga, Lazarus bangkit dari kematian. Ini membuktikan bahwa Yesus penguasa segalanya. Kalau yang mati saja, yang menurut medis saja, semua tubuhnya sudah hancur busuk, tetapi bisa datang berjalan dan dapat disaksikan banyak orang. Apalagi kita saat ini, yang hanya didatangi, yang hanya dilanda virus corona. Saya tidak mengatakan kita bermain-main dengan virus ini. Tetapi saya mau katakan bahwa dengan datangnya virus ini, jangan sampai membuat kita takut yang berlebih. Kita perlu percaya bahwa Yesus yang kita sembah, penguasa tunggal segalanya. Nah kemudian yang kedua, apa sih dasarnya kita percaya kepada Yesus? Karena Yesus sumber pertolongan. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus mengatakan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Itu firman Tuhan. Saya tidak tahu saat ini saudara dalam beban berat yang begitu mendalam, saya tidak tahu saat ini apa. Tetapi yang saya tahu, persoalan manusia dan kita semua saat ini masih berbicara tentang virus corona. Nah saat ini saya yakin ketika kita mau datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, maka Yesus berjanji Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Kuncinya apa? Datang kepada Tuhan. Kalau kita sekarang secara fisik harus dibatasi, ya, kita dengan peraturan pemerintah, kita tidak bisa kumpul di rumah Tuhan. Kita dikatakan harus ibadah di rumah masing-masing. Tetapi bukan berarti saudara-saudara tidak bisa datang kepada Tuhan. Di mana saja engkau bisa datang kepada Tuhan. Justru saya berpikir ini momentum, ini peluang yang sangat bagus untuk saudara-saudaraku yang mungkin sangat sibuk selama ini dengan pekerjaan. Sampai tidak ada waktu dengan anak, tidak ada waktu dengan istri, tidak ada waktu dengan orang tua. Oh, saat ini waktu yang sangat cocok untuk kita. Kita dapat bersekutu dengan keluarga kita. Ingat satu hal, bahwa di balik segala persoalan, kalau kita mau tenang, kita tidak gelisah. Sebenarnya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan untuk memulihkan keluargamu. Kalau engkau berkata selama ini, saya tidak punya waktu untuk anak. Saya tidak punya waktu untuk beribadah. Sekarang engkau diuji. Apa engkau tetap bisa beribadah dengan kondisi seperti ini? Jangan main-main saudara. Firman ini mengatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tadi di awal saya katakan, Yesus mengatakan jangan gelisah. Tetapi di dalam Yesus engkau akan mendapat ketenangan
Kalau apa saudara? Ketika engkau mau pikul kuk. Saudara-saudara, saya coba pelajari. Kenapa Yesus mengatakan harus pikul kuk? Kalau tadi di awal dia katakan, aku akan memberi kelegaan. Tetapi kok ada kalimat yang sedikit menurut kita kok kontras. Sudah capek, sudah berbeban berat, sudah tertekan, sudah sakit. Kok masih dikatakan pikul kuk? Saya perlu ceritakan kepada saudara. Tradisi di Israel, kalau kuk, saudara tahu kuk? Itu suatu yang dipasang di lehernya sapi atau kerbau untuk menarik mata bajak, saudara. Jadi kalau zaman dulu, untuk membajak sawah, belum seperti sekarang pakai mesin, itu pakai hewan. Kemudian dikasih kuk di lehernya, ada sambungannya ke belakang, kemudian dikasih mata bajak. Kemudian itu akan bisa membajak sawah. Nah saudara-saudara, kalau di Indonesia, beberapa wilayah tertentu juga masih ada yang sesuai dengan firman ini. Karena firman ini mengatakan ketika Yesus mengatakan pikullah kuk, itu ternyata kalau tradisi Yahudi itu selalu ada dua. Jadi hewan yang dipakai menarik mata bajak ini selalu ada dua. Kalau di Indonesia kadang cuma satu. Tetapi yang dimaksud di sini dua. Jadi artinya ketika Yesus mengatakan pikullah kuk yang kupasang, bukan berarti saudara-saudara cuma kita yang memikul kuk. Tetapi Yesus juga ada di sana. Justru kalau menurut tradisi itu selalu dipasangkan ada yang senior, ada yang junior. Maksud saya sapi yang menarik mata bajak selalu begitu. Supaya apa? Supaya yang junior ini belajar kepada yang senior, yang sudah pengalaman. Makanya dilanjutkan dengan kalimat belajarlah kepadaku. Yang dimaksudkan di sini adalah kita belajar kepada Yesus. Respon Tuhan kalau mengalami persoalan seperti apa? Ketika dia dianiaya, ketika dia macam-macam saudara, sampai dia disalib. Responnya seperti apa? Kita mau belajar kepada Tuhan. Nah kalau kita bisa seperti Tuhan maka dikatakan Yesus yang adalah lembut dan rendah hati dan jiwa kita mendapat ketenangan. Kemudian yang ketiga saudara. Kenapa kita harus atau apa dasar kita percaya kepada Yesus? Yang pertama tadi karena Yesus adalah penguasa segalanya. Yang kedua adalah Yesus sumber pertolongan. Dan yang ketiga, karena Yesus adalah jalan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, kata yang dipakai dalam Alkitab menjelaskan tentang akulah, itu memakai kata ego eimi. Saudara tahu pengertian ego eimi? Ego eimi ini mengatakan aku dan hanya aku. Ini penting. Akulah satu-satunya. Artinya apa? Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Jelas dikatakan, dia jalan, dia kebenaran, dan dia juga hidup. Saudara-saudara, sekali lagi, situasi kondisi saat ini membuat banyak orang panik. Buat banyak orang terburu-buru. Membuat banyak orang gusar. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama tadi, dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Saudara-saudara, saya berharap dan saya berdoa, biar dalam kondisi saat ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan saudara tahu bahwa kuasa Roh Kudus yang sama
yang pernah dialami bahkan didemonstrasikan oleh rasul-rasul. Itu juga yang ada dalam diri saudara. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita, dapat memberkati setiap kita, supaya kita tetap bisa bertahan, bisa survive dalam persoalan. Saya rindu saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, mari datang hampiri Tuhan. Puji Dia, bersyukur kepada Tuhan, agungkan namanya, andalkan Dia dalam segala kehidupanmu. Kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Kita punya Tuhan Allah yang patut dipercaya, layak untuk dipercaya, karena Dia penguasa tunggal, karena Dia sumber pertolongan kita, karena hanya Dia jalan satu-satunya bagi kita. Yesus, ku selalu percaya dan ku yakin Kau tak pernah tinggalkanku dalam segala perkara yang ku hadapi saat ini. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Dalam Yesus ku selalu percaya dan ku yakin Kau tak pernah tinggalkanku dalam segala perkara yang ku hadapi saat ini. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Selalu ku percaya, selalu ku percaya akan setiap janji-Mu. Tak pernah berdusta, tiada sekalipun Kau lalai menepati setiap janji-Mu. Yesus, ku percaya Kau Allah yang setia. Kau selalu memberi yang terbaik bagiku, selalu indah pada waktumu. Selalu ku percaya akan setiap janji-Mu, akan setiap janji-Mu. Tak pernah berdusta, tiada sekalipun Kau lalai menepati setiap janji-Mu. Oh Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Kau selalu memberi yang terbaik bagiku, selalu indah pada. Sekali lagi dengan imanmu katakan, oh, Selalu ku percaya akan setiap janji-Mu. Tak pernah berdusta, tiada sekalipun Kau lalai menepati setiap janji-Mu.
Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kami Bapa pagi hari ini. Sungguh kami percaya kepadamu. Kami tidak perlu takut. Hati kami tidak perlu gelisah. Hati kami tidak perlu panik. Tidak perlu gusar. Karena Kau yang berkata, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Itu yang Kau firmankan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Di tengah situasi yang mencekam, yang membuat kami mungkin bisa goyah Tuhan. Tetapi saat ini kami diteguhkan oleh firman-Mu. Bahwa ketika kami berharap kepada Engkau, maka Engkau sumber pertolongan kami. Hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu ada kesembuhan. Biar kami tetap ada dalam hadirat-Mu Bapa. Setiap waktu, setiap saat kami rindu selalu ada di hadirat-Mu. Karena kami tahu sungguh hanya Engkau kota benteng perlindungan kami. Kami hanya aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat mengandalkan apa-apa dalam hidup kami ini. Karena itu semua terbatas Tuhan. Tapi dalam Engkau sungguh ada pengharapan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan, yang mendengarkan firman ini. Saat ini mereka sudah dikuatkan Tuhan. Saat ini mereka sudah dikuatkan. Ada pengharapan yang baru. Tetap percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Hanya dengan itu kami dapat bertahan. Kalau Engkau boleh izinkan kami harus melalui ini. Janji-Mu yang kami pegang Tuhan. Kami klaim segala janji-Mu. Itu yang akan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkarya terus dalam setiap hati, setiap pikiran kami. Untuk memeteraikan firman ini. Menjelaskan lebih lagi. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami semua berkemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohonkan kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari saudara-saudara, angkat kedua tangan-Mu. Angkat wajah-Mu, arahkan kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran. Kita terima berkat dari Tuhan. Ora labasyata kata kayan aralaba. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, perlindungan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kita dari saat pagi hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang yakin dan percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton ibadah online hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman yang sudah dibagikan. Dan untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau persembahan khusus dan pembangunan, Anda bisa memberikan secara transfer ke nomor rekening yang ada di layar Anda. Setiap Senin akan diadakan ibadah FA, kalian dapat menghubungi gembala FA masing-masing. Dan untuk saudara yang ingin didoakan atau konseling, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk saudara yang ingin mendapatkan informasi terupdate tentang Bethany Tower of Christ, Anda dapat mengakses di internet di www.towerofchrist.org. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati.